Lab ini akan mempelajari mengenai analisis inferensial, khususnya tentang uji beda variabel dengan kelompok data dependen. Nah, pada komparasi ini atau uji beda ini yang sering digunakan uji PRTS yang merupakan salah satu statistik dalam statistik parametrik. Nah, oleh karena itu ada asumsi atau syarat-syarat yang perlu dipenuhi dulu. Nah, yang pertama, skala ukur dari variabel dependennya itu berupa skala interval atau rasio. Kemudian memiliki dua kelompok data variabel dependen, misalnya pretest dan posttest atau sebelum dan sesudah perlakuan. Kemudian distribusi datanya harus normal. Ini kita bisa lakukan uji normalitas dengan kolom Smirnov atau Savierwald. Kemudian ukuran sampelnya pun harus besar. Setelah itu, asumsi terpenuhi baru kita lakukan uji hipotesis. Misalnya nolnya tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah intervensi. Nah, nanti akan kita lihat relative value dan juga beda min dari hasil analisisnya. Dari data yang kita punya, kita awali dulu untuk analisis deskriptifnya atau univariatnya. Ya, kita masukkan variabel pretest dan juga usia karena mereka numerik. Lalu aktifkan min, median modus, standar deviasi, standar error min, dan juga minimum maksimum untuk mengetahui rentang distribusinya. Nah, tabel frekuensinya kita nonaktifkan karena tidak kita gunakan sebab kita numerik. Nah, ini outputnya. Nah, nanti untuk memudahkan pekerjaan kita, output ini bisa kita pindahkan ke dalam Microsoft Word atau aplikasi lain yang kita rasa mudah untuk menggunakannya. Saya menggunakan Microsoft Word karena sekaligus mau membuat tabel penyajian datanya dan menuliskan interpretasi hasil analisisnya. Bisa kita langsung copy paste saja, lalu nanti kita buat tabel penyajiannya karena kita tidak bisa langsung menggunakan output SPSS. Lalu kita pilih PRTS, kita pindahkan variabel 1 dan pretest di variabel 1 dan posttest di variabel kedua. Karena itu yang mau kita lakukan uji beda min ya. Nah, outputnya ada 3 tabel. Tabel pertama ini sama dengan tabel frekuensi tadi karena itu hanya deskriptif saja. Yang kita perhatikan nanti di tabel 3 itu yang kita pindahkan ke Microsoft Word. Kita rapikan supaya mudah terlihat. Lalu untuk analisis deskriptifnya kita buat tabel penyajiannya. Karena data yang kita miliki adalah data numerik, maka penyajiannya ada 2 pilihan. Jika distribusi datanya normal, maka kita akan menggunakan ukuran min atau rata dengan standar deviasi. Jika distribusi tidak normal, ukuran yang kita gunakan adalah median serta minimum dan maksimum. Kalau data kategorik nanti kita buat tabel distribusi frekuensi dan juga proporsi atau persentase. Kita masukkan variabelnya ada sebelum atau pretest, sudah posttest, dan juga usia. Kalau kita input nilai rata-rata dari masing-masing variabel atau kelompok datanya, baik itu min ataupun standar deviasi. Nah, nanti yang kita sajikan adalah tabel yang baru kita buat ini, bukan tabel output. Nah, setelah di input semua, kita lakukan interpretasi. Misalnya, saya tulis
rata skala nyeri sebelum diberikan intervensi. Ini misalnya intervensinya ini kompres sangat terhadap skala nyeri pasien gout atau nyeri gout ini ya. Oke, kita masukkan ratanya atau minnya 7,3, kemudian plus minus standar deviasinya. Lalu sedangkan yang sesudah minnya 3,36 dengan standar deviasi 0,557. Nah, kenapa kita menggunakan tanda plus minus? Karena memang standar deviasi itu merupakan simpangan data, simpangan tiap data terhadap nilai rata-rata keseluruhan data. Jadi plus minus. Jadi nilai rata-rata itu dikurang standar deviasi sampai dengan nilai rata-rata ditambah standar deviasi. Itu rentang penyimpangan datanya. Nah, datanya itu pada topik distribusi data atau distribusi normal. Oke, nah, simpelnya seperti itu. Nanti jika interpretasinya mau ditambahkan, itu silakan saja, tergantung bagi peneliti mau mengungkapkan atau memaparkan hal apa. Ya, yang penting harus sesuai dengan outputnya atau hasil analisisnya. Nah, pada tabel pertitis yang pertama itu sebenarnya sama kalau kita lihat, ya, sehingga bisa kita buang. Kemudian hasil uji bedanya nih kita lihat ada min itu sebetulnya difference min atau perbedaan min, jadi selisih antara pretest dan post test. Jadi kalau kita lihat terdapat penurunan ya, tulisannya kan pretest dikurang post test dikurang pretest, sehingga nanti ya hasilnya itu 1,4. Nah, artinya nilai pretest itu lebih besar skala nyerinya dibanding post test. Jadi ada penurunan skala nyeri sebesar 1,4. Kemudian kita tuliskan seberapa besar perubahannya. Oh maaf, bukan 1,4, 3,4 ya. Kemudian kita interpretasikan demikian, misalnya kita tambahkan signifikansinya. Ya, kenapa? Karena signifikansinya itu kita bisa lihat dari nilai T dan juga dari nilai sig atau signifikansi, itu p-value-nya. Jadi nilai T-nya 16, p-value-nya 0,000. Jadi p-value 0,00 itu menandakan bahwa H0 ditolak, sehingga ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dengan sesudah diberikan kompres hangat, ya. Apa yang beda? Yang beda nyeri sendinya. Sehingga memang dengan kompres hangat dapat menurunkan nyeri sendi pada pasien gout. Nah, kita rapikan. Biasanya tabel yang kita gunakan ini tabel terbuka. Kemudian nanti untuk analisis bifakatnya atau komparasinya juga perlu kita buat ya penyajian datanya, sehingga kita bisa menggunakan output ini. Kita buat tabelnya. Nanti akan kita input adalah nilai perbedaan minnya atau selisih min. Kemudian kita input nilai T-nya dan juga nilai p-value.